Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, di edisi ngabuburit ini memang kita cukup singkat gitu ya. Mudah-mudahan ya sampai hanya 10 menit saja dan insya Allah bermanfaat informasinya. Baik, teman-teman, di sini bukan hanya Bobotoh, bukan hanya kami dan pemain pun sekarang sudah mulai menghitung-hitung poin untuk bisa Persib Bandung ini hat-trick juara gitu ya. Jadi kalau kita mah menghitung, wah, laga kandang harus menang semua, laga menghadapi ini bisa mencuri poin, laga menghadapi itu cukup draw dan lain sebagainya gitu ya. Itu mah hitung-hitungan di atas kertas. Tapi kalau pemain Persib, ya contohnya salah satunya Maklok mengatakan bahwa seharusnya juga kita kemarin sudah bisa nabung poin 3 katanya menghadapi Persebaya, tapi kita hanya bisa dapat 1 karena ya 2 poin lagi tuh hilang katanya atas ya keputusan wasit gitu ya teman-teman. Karena ya semua pemain Persib sekarang tidak senang dengan kejadian di Surabaya kemarin menghadapi Persebaya, dan kita harus fokus kembali menghadapi Persik Kediri di laga kandang. Jadi setiap laga ini adalah final dan setiap laga kita ingin memenangkan katanya atau meraih hasil maksimal biar ya memperlebar jarak dengan pesaing-pesaing kita. Kan sekarang tuh kita kurang lebih ada 11 laga terakhir gitu ya di putaran kedua, kalau yang lain hanya 10 laga teman-teman. Persib Bandung dan Borneo ini memiliki 1 laga lebih, yaitu 11 laga lagi yang belum dimainkan karena ya memang ada laga tunda gitu ya. Nah ini juga memang menjadikan ya kemarin apalagi seru dengan hasil Persija menghadapi Borneo ini dengan berkesudahan juga sama, skornya 2 sama gitu ya. Menurut Munding jeung Persib gitu ya 2 sama, hanya 1 poin sehingga jarak dengan Persija Jakarta kita hanya beda 3 poin dan dengan Borneo kita bedanya 4 poin. Jadi memang ini satu hal yang memang bisa sedikit diperhitungkan gitu ya. Dengan batas aman, kira-kira Persib berapa poin lagi sih yang butuh biar menjadi juara atau hat-trick juara di musim ini? Hitungan secara komprehensif atau secara kasarnya teman-teman, Persib harus menang poin di atas 80. Saat ini kan Persib poinnya 54 gitu ya. Kalau mau mencapai 80 kurang lebih ya butuh berapa 26 poin lagi gitu ya. 26 poin lagi dari 11 pertandingan ya seharusnya bisa gitu, karena 11 pertandingan kalau kita sapu bersih semua otomatis kan 33 poin gitu ya. Kita harus butuh minimal 26 poin. Jadi ya minus 7 lah nantinya. Kalau 7 mungkin ya dua kali kekalahan, 1 kali draw. Ini mah hitungan kasar ya, jangan dijadikan patokan. Misalkan dari 11 kali pertandingan ini, sisa pertandingan Persib Bandung, Persib kalah 2 kali, ya draw 1 kali misalkan gitu ya, Persib tetap menang teman-teman dan tetap juara dibanding yang lainnya. Kalau yang lainnya pun katakanlah Persija sekarang dengan poin 51, 10 poin lagi gitu ya, atau 10 pertandingan Persija menang terus nih 3 poin katakanlah, ya itu kan maksimalnya 30 tambah 51 81. Nah Persib minimal harus 82. Jadi ya 80 tuh batas aman, tapi kalau bisa di atas 82 poin teman-teman. Jadi ya mau nggak mau dari 11 pertandingan itu ya apa ya, 9 kali menang lah gitu ya. 11 kali pertandingan terakhir 9 kali menang, Persib harus bisa cetak 3 poin gitu ya. Jadi ya itu insya Allah lah kita menjadi hat-trick juara lagi di musim ini. Namun itu hanya hitungan secara kasar di atas kertas gitu ya, belum bisa dijadikan patokan. Tapi ya mudah-mudahan aja lah, segala kemungkinan kan bisa terjadi gitu ya. Dengan cara bermain Persib Bandung seperti menghadapi Madura dan Persebaya kemarin, kita optimis teman-teman, asal gitu ya lawannya pun tidak
memainkan negatif football gitu ya, yang mana tidak bertahan dan juga tidak melakukan banyak drama lah gitu ya. Jadi kalau Persib main dengan tim-tim yang halus gitu ya, yang tidak banyak drama, justru enakeun gitu ya. Tapi kalau udah ada yang memperlambat waktu lah, inilah belum wasitnya dan lain sebagainya, ini memang menjadi satu masalah tersendiri. Apalagi ada yang parkir bus gitu ya. Nah ini Boyan masih belum mempunyai formula yang oke untuk mengatasi tim yang melakukan parkir bus. Namun teman-teman, di sisa-sisa putaran kedua ini saya pikir jarang ada yang akan parkir bus. Jadi semua pemain, semua klub akan all out gitu ya, karena yang di papan atas justru akan bermain terbuka karena mengejar poin demi poin untuk meraih titel juara. Yang di papan bawah ini justru akan bermain lebih all out lagi karena menghindari zona degradasi gitu ya. Nggak mungkin mereka bermain bertahan sedangkan mereka butuh poin dan butuh kemenangan. Nah ini akan seru teman-teman, kecuali yang di papan tengah yang memang untuk ngejar juara agak sulit. Kalau untuk ke degradasi juga jauh gitu ya poinnya. Jadi ya main ya nyantai-nyantai aja mungkin ya. Filosofi bermain mereka mungkin penting ya, tetap musim depan mah kita memperbaiki diri saja. Musim sekarang mungkin cocok dengan posisi di level tengah. Nah ini mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tapi kalau Persib mah enggak lah ya. Insya Allah setiap musim berpikirannya juara, juara, dan juara teman-teman. Itu mungkin jadi kalau untuk hitungan secara normal di atas kertas dan secara kasarnya gitu ya, Persib membutuhkan dari 11 kali laga terakhir di putaran kedua ini 8 atau 9 kali menang itu posisi aman. Tapi ya semuanya bisa berubah tergantung lawannya juga. Lawannya juga kan nggak mungkin menang terus gitu ya. Mungkin ada draw, ada kalah, dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi satu hal hanya 3 tim saja sepertinya teman-teman yang akan berjuang mati-matian gitu ya untuk meraih titel juara. Persib, Persija, dan juga Borneo. Kalau Malut saya pikir masih berpeluang, tapi kemungkinan hanya mencari atau DDS yang dijadikan menjadi golden boot gitu ya, atau dapat sepatu emas karena menjadi top skor sementara saat ini. Jadi kalau Malut ya agak sulit mengejar juara, mungkin ngejar top skor saja, minimal punya 1 titel untuk klub gitu ya, untuk nama klubnya juga teman-teman. Jadi ya lebih bangga lah ada satu pemainnya yang menjadi top skor walaupun tidak juara gitu teman-teman. Ya ini hanya kasarnya saja gitu ya, tidak dijadikan patokan tapi bisa dijadikan perhatian teman-teman. Baik, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Namun sebagian lagi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang sudah masuk ke tim redaksi. Oh iya, ini juga tadi ada satu titipan dari tim redaksi mengenai kabar kurang enak ya teman-teman, mengenai rasisme, katanya rasisme yang menimpa Mikael Tata, pemain dari Persebaya Surabaya yang sekarang terkena masalah rasis yang diduga dari supporter Persib Bandung. Nah ini tidak bisa dibenarkan dan juga memang tidak bisa dibiarkan gitu ya. Tidak dibenarkan dan tidak bisa dibiarkan terus menerus, bahwa kalau kita tidak mau dipojokkan oleh media-media gitu ya, kita juga jangan berbuat seenaknya gitu ya. Mengetik di media sosial itu sama dengan ya berbicara langsung secara dunia maya istilahnya gitu. Nah ini banyak nada-nada rasis yang menyerang Mikael Tata ini diakibatkan ketika konfrontasi dengan Kakang Rudianto. Jadi kan di menit-menit terakhir ini Tavares megang bola, dianggapnya ini bola lemparan ke dalam untuk Persebaya. Menurut Kakang ya enggak, ini untuk Persib. Makanya kan Kakang ada sedikit clash gitu ya dengan Tavares. Lah ini Mikael Tata ini ya ikut-ikutan gitu ya nyerang Kakang dan lain sebagainya. Nah inilah yang mengakibatkan katanya awal mula kejadian rasisme. Nah ini mungkin menjadi perhatian juga buat adik-adik, buat akang-akang, buat teman-teman yang masih mempunyai satu rasa cinta gitu ya terhadap dirinya sendiri.
kurangilah rasisme gitu ya, karena ya sudah yang terjadi di atas lapangan, biarkan pemain, pelatih, ofisial yang memutuskan atau yang menengahi lah. Kalau kita sebagai penonton setelah pertandingan sudah jangan dibawa-bawa sampai dengan menghina fisik, menghina pribadi gitu ya, apalagi individu, itu tidak dibenarkan teman-teman gitu ya. Sekali lagi kita tidak membenarkan rasisme dan mohon dijaga setiap ketikanya gitu teman-teman. Nah ini kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman Bobotoh. Yang pertama, Kang Sergio Castel cedera naon cenah diangkut ku ambulan teh. Castel itu di rusuk kiri ini agak sedikit memar karena ya ada benturan katanya, tapi tidak parah, dan hari itu pun sudah bisa pulang ke hotel. Jadi ya udah oke lah, nanti menghadapi Persi Kediri mah saya pikir udah bisa main lagi gitu ya. Dan memang tidak parah, intinya mah hanya benturan saja dan mengenai mungkin ya pas pisan ke rusuk kiri ya inilah gitu ya. Jadi nggak parah teman-teman. Kalau mau lah nggak ada pemain yang cedera pada saat di Persebaya kemarin. Lalu selanjutnya, mohon di-up Kang kabar Viking digebugan di Surabaya eta kumaha. Wah ini nih yang salah satu yang kita nggak mau ikut campur sebetulnya. Ini sebetulnya kita tahu, teman-teman, kita tahu, cuma tidak kita bahas. Kenapa tidak di-up? Karena biarinlah, Viking juga sekarang kan, teman-teman dari Viking itu sudah membuat satu pernyataan, membuat ini, membuat itu. Jadi silahkan dicari tahu langsung di media sosial Viking saja, karena yang kita tahu kan sudah menghimbau gitu ya, kalau kita mah siapapun supporter ya jangan ke sana, karena ini juga kan kita dapatnya informasi dari teman-teman supporter di di grassrootsnya gitu ya, di akar rumputnya, dari komunitas juga gitu ya. Wah ini lagi nggak baik-baik saja. Nah ini kalau Viking ya saya nggak tahu gimana, mungkin gitu ya, Kang Tobias juga saya pikir tahu gitu ya, ada sebagian dari teman-teman Viking ini yang ingin bersilaturahmi katanya dengan teman-teman bonek di sana. Nah namun kronologinya adalah ya satu hari sebelum hari H pertandingan atau H-1 ini terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Subuh katanya 2 kali tuh kejadiannya, tengah malam dengan subuh. Jadi jarak 2 jam ini memang terjadi ada pemukulan, penjabretan, perampasan, bahkan hotel atau penginapan yang didiami oleh teman-teman Viking ini diserbu katanya oleh kelompok yang masih bisa dibilang misterius, tapi dipastikan itu katanya ya entahlah oknum bonek atau bagaimana katanya gitu ya. Namun ya silahkan saja untuk kronologi lebih jelasnya cari tahu di media sosial Viking saja, karena kita tidak masuk ke ranah itu ya, makanya tidak kita up lah teman-teman. Kita tahu tapi ya sudahlah, itu mah biarkan mereka yang menyelesaikan urusannya gitu ya. Kalau kita mah menjadi penonton dan mendengar kabar Persib yang positif saja. Lalu selanjutnya nah Kang, Bojan can tanda tangan kontrak di Persib, lebar mun dilepas mah. Ya itu tadi, jadi kalau untuk tanda tangan mungkin Bojan juga punya pertimbangan lain gitu ya, menunggu dulu atau memang ya nyari momen yang pas. Kalau sekarang kan sedang betul-betul menguras pikirannya gitu ya, gimana caranya Persib juara. Nah kalau udah juara kemungkinan baru tanda tangan perpanjangan kontrak, atau bisa jadi yang manajemen Persib Bandung sudah menawarkan kontrak perpanjangan itu jauh-jauh hari teman-teman, sebelum putaran kedua saya pikir gitu ya. Jadi kita pernah bahas kemungkinan dari sebelum putaran kedua sudah disodorkan kontrak baru, namun ya itu tetap di keep atau Boyan Hodak menunggu gitu ya nanti dulu. Kenapanya? Nah ini yang masih banyak polanya yang bisa kita prediksi gitu ya, tapi kita nggak tahu yang mana, apakah Boyan Hodak memang menunggu atau memang ingin mencari tantangan baru, belum tanda tangan tuh atau bagaimana. Makanya sekarang menurut Wah Haji Umu akan disodorkan kontrak baru lagi katanya, mungkin dengan penawaran yang lebih baru, yang lebih menarik, kemungkinan seperti itu teman-teman. Jadi biar Boyan Hodak betah gitu ya di Bandung. Ya kita tunggu nantilah kabar dari perpanjangan kontrak Bojan ya. Lalu selanjutnya yang terakhir aja, kayaknya ini udah lebih dari 10 menit, nggak apa-apa ya sedikit lagi. Wasit Eko laporin aja Kang sama Umuh kalau bisa
Wasit, waduh, kalau wasit mah ini sudah ada jalurnya ya teman-teman. Kalau dilaporin secara individu nggak bisa, karena ini kan menyangkut ya di atas lapangan hijau. Kalau ada masalah yang di luar lapangan hijau mungkin bisa ke pihak yang berwenang. Namun kalau di atas lapangan hijau ya ini ada jalur khusus yaitu ke komite wasitnya gitu. Nah, Persib sudah membuat katanya untuk laporan resmi karena udah beberapa kali dirugikan oleh wasit ya Persib menempuh jalur itu gitu ya, tapi ya memang sekali lagi tidak bisa menentukan atau tidak bisa merubah hasil akhir ya, makanya kita tunggulah nanti gimana kelanjutannya karena ya apa boleh buat gitu ya, yang sudah terjadi ya terjadi saja gitu teman-teman. Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.